Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah masuk pada Minggu Trinitatis, minggu yang paling panjang dalam kalender gerejawi. Minggu-minggu Trinitatis akan memperkenalkan pribadi Allah yang kita sembah itu dalam wujudnya, kasih-Nya, karyanya dalam penciptaannya serta penebusannya. Semuanya itu akan semakin memperkaya pengenalan kita akan Allah yang agung dan mulia itu. Marilah semakin teguh menyembah dan memuliakan Dia yang berkenan menyatakan dirinya lewat ibadah minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 3 dan 4. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, penghibur dan penolong kami, agar kami senantiasa dipelihara di dalam kebenaran firman-Mu. Sungguh tak terselami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu, kami memohon kepadamu, ajarlah kami senantiasa dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang terang, supaya kami tidak tergelincir ke dalam dosa yang memperhamba kami. Lindungilah kami di bawah naungan kasih-Mu, supaya kami tetap berdiri teguh menghadapi berbagai pencobaan dan godaan. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi seluruh dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan 2. Setiamu Tuhanku tiada tara.
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel pada minggu ini yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2 dari Kungkungan Duka Kelam. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik,
tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 2 dan 3 di Badai Topan Dunia. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari dasar titah yang keempat dan maksudnya. Titah yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya ialah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 188 ayat 1 dan 2, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada seluruh abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan berita jemaat untuk minggu ini. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini, Minggu tanggal 7 Juni 2020, Minggu Trinitatis. Tema minggu ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Warta jemaat yang pertama, petugas ibadah, pengkhotbah Pendeta E. Sinaga STH, liturgos Penatua N. Simorangkir SE, warta jemaat calon penatua B. Manalu, doa syafaat Penatua S. Yagian SHMH, organis Martin Manulang, song leader Meriam Boru Tobing. Yang kedua,
Pendeta dan Majelis Jemaat GKPI Bandar Lampung mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus yang berulang tahun dari tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2020. Yang pertama Ibu Ervina Nahampun, yang kedua Melva Arnilawati Borupurba, yang ketiga Nixon Andreas Silitonga, keempat Ibu AM Boru Siahaan, yang kelima Rudi Napitu, yang keenam Ripka Helena Sihotang, yang ketujuh Ibu Leni M. Boru Manik, yang kedelapan Yunita Sarah Tobing, yang kesembilan Kevin Cornelius Napitupulu. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, laporan keuangan untuk bulan Mei akan di-share di grup WA GKPI Bandar Lampung. Yang keempat, untuk ibadah minggu selanjutnya masih tetap menggunakan video live streaming. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dipimpin dalam doa syafaat. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas berkat yang kami terima pada hari Minggu ini Tuhan. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan menguatkan iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa di surga, inilah Tuhan ibadah minggu yang kami ikuti melalui live streaming. Biarlah Tuhan memberkati kami, biarpun kami menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat keadaan negara kami saat ini yang dilanda COVID-19. Tuhan Yesuslah yang berkuasa. Tuhan Yesuslah yang memberikan wabah ini cepat selesai, sehingga ibadah minggu kami di gereja-Mu bisa kami beribadah dengan baik kembali Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat semua jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, yang Tuhan tambahkan umur yang panjang buat mereka. Berkati Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat di keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang sakit. Biarlah Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan. Amang Penatua J. Sitinjak, sembuhkan penyakitnya Tuhan. Demikian juga Opu Bintang Doli, Amang Silaban. Berkati Tuhan, sembuhkan penyakitnya. Demikian juga Inang Boru Hutapea Tuhan dari sektor 1. Juga berkati Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan. Setiap anggota jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Berkati semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melihat keadaan kami sekarang ini. Tuhan curahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Pada saat ini kami mengalami krisis di bidang ekonomi Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati orang tua, berkati pekerjaan, berkati semuanya Tuhan. Demikian juga Tuhan anak-anak kami. Berkati Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan mereka mau mendaftar dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Berkati Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Allah Bapa di surga, berkati juga Tuhan jemaat-Mu yang memberikan persembahan syukur di gereja GKPI Bandar Lampung. Berkati Tuhan, berkati semua pelayan Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan gereja-Mu GKPI Bandar Lampung. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami.
Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Semesta Bernyanyi. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memohon pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu yang sudah menghantar kami di dalam minggu ini, Minggu Trinitatis. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami dari hari ke hari, minggu ke minggu, hingga pada saat ini kami boleh kembali melakukan pelayanan lewat gereja-Mu GKP Bandar Lampung. Kiranya Tuhan juga menolong kami di dalam memberitakan firman Tuhan untuk menuntun kehidupan kami di dalam sukacita. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan melampaui segenap akal dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan melalui bacaan firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengikutinya di dalam hati. Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31. Di bawah terang perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, shalom bagi kita semuanya. Saya akan sapa seluruh jemaat yang ada di lingkungan pelayanan Resort Bandar Lampung, jemaat yang terjauh di unit 2, jemaat GKP Wiyabung dan jemaat Natar. Shalom bagi kita semuanya. Terkhusus juga bagi jemaat Bandar Lampung di tempat ini. Shalom untuk kita semuanya. Bapak Ibu, demikian juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan yang bisa mengakses pelayanan ibadah minggu kita di seluruh tempat. Kami sapa juga shalom untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, firman Tuhan pada kesempatan minggu kita saat ini, Minggu Trinitatis, di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-31 adalah tentang penciptaan Allah atas langit dan bumi serta isinya. Dalam perikop kita yaitu penciptaan manusia secara khusus. Dan di dalam hari yang ke-6 sebenarnya ada 2 penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Allah pada saat itu. Namun kita akan mencoba melihat apa yang dilakukan Allah dengan menciptakan manusia. Di dalam tema kita minggu ini, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Tentunya tema ini akan menuntun kita melihat Allah, mengenal Allah melalui yang diciptakannya secara khusus pada kesempatan ini, yaitu manusia itu sendiri. Bapak Ibu, bagaimana kita melihat kemuliaan Allah, yaitu kebesarannya, kekuasaannya, dan juga kemahasuciannya di dalam ciptaannya, yaitu diri manusia itu sendiri. Bapak Ibu, marilah kita melihat apa hal-hal yang penting dari penciptaan manusia yang dilakukan Allah ketika Ia menciptakan manusia laki-laki dan perempuan di dalam menciptakannya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Yang pertama, kasih Allah kepada manusia.
Kasih Allah kepada manusia di dalam penciptaannya yang menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam ciptaan manusia itu sendiri dapat kita lihat. Misalnya, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bapak Ibu, memang sering diperdebatkan tentang gambar dan rupa Allah, di mana disebut kata kita di dalam kalimat ini. Marilah atau baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, orang sering terkecoh rupanya kata kita di dalam ayat ini. Mereka mempersoalkan seolah-olah banyak Tuhan, banyak Allah, atau dikatakan yang kedua bisa mungkin juga dipikirkan bahwa Allah menciptakan manusia berunding dengan siapa di dalam menciptakan manusia. Tetapi kita boleh melihatnya dari bentuk katanya. Tuhan di dalam bahasa aslinya Adonai atau Elohim menunjukkan kebesaran Tuhan, bukan hal yang kita lihat tadi bahwa Tuhan bentuknya jamak atau banyak di dalam pribadinya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kita lihat, kata kita tidak menjadi persoalan rupanya di dalam memahami Allah yang menciptakan itu, tetapi lebih menunjukkan bahwa Allah itu agung. Allah itu dalam namanya disebut seperti jamak untuk menunjukkan keberadaan Allah yang maha agung itu atau maha mulia itu di dalam pribadinya. Hal ini boleh kita lihat dan pahami untuk merujuk kepada Allah yang Trinitatis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi Allah inilah yang berunding. Pribadi Allah inilah yang berdiskusi untuk menciptakan Allah menurut gambar daripada Allah itu sendiri di dalam pribadinya. Manusia itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, yaitu gambar Allah yang Tritunggal itu. Itu hal yang menjadi catatan bagi kita di dalam hal menciptakan manusia, bahwa di dalam kasih-Nya Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, apa yang bisa kita lihat dari hal Allah menciptakan manusia menurut gambarnya? Jika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupanya, hal itu akan menunjukkan bahwa manusia itu begitu mulia. Manusia itu diciptakan begitu berharga, sehingga kita dapat melihat diri manusia itu diberi kemuliaan oleh Allah. Sehingga apa? Manusia itu adalah makhluk yang sangat berharga di dalam ciptaan Tuhan, makhluk yang mempunyai peranan yang tertinggi dan nantinya diberi tugas sebab ia adalah wakil Allah atau utusan Allah di dunia ini untuk menata kelola dunia ini. Kemudian kita boleh melihat ketika Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, itu juga berarti bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai akal, intelek. Manusia diberi akal, manusia diberi kepintaran di dalam kehidupannya. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, itu juga menandakan bahwa manusia itu mempunyai moral, mempunyai ukuran nilai
kudus dan juga najis. Nah, bagi manusia itu adalah nilai-nilai yang dihidupi, yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Ini adalah wujud kasih daripada Allah kepada manusia. Kemudian manusia itu juga adalah makhluk yang diberi tugas dan juga wewenang untuk mengelola dunia ini. Makanya Allah memberi gambar dan rupa Allah kepada manusia untuk memampukannya menjadi wakil daripada Allah. Bapak Ibu, yang kedua, Allah menciptakan atau mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan manusia itu. Artinya apa? Sebelum manusia itu diciptakan, maka Allah sudah memperlihatkan kasih-Nya dari awal penciptaannya. Tuhan menata tempat dan juga menata segala kebutuhan manusia, sehingga manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan kedudukan yang sangat baik. Tuhan sudah mengatur tempatnya dan juga Tuhan sudah memberikan kebutuhan kehidupannya. Bapak Ibu, penting ini kita renungkan di dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-6, bukan di hari yang pertama. Apa maksudnya? Tuhan terlebih dahulu rupanya sudah mengatur dengan sedemikian baik dari satu hal ke hal yang lain yang diciptakannya itu untuk menciptakan manusia itu di tempat yang terbaik, di tempat yang mulia, di tempat yang agung di dalam penciptaannya. Tuhan memisahkan antara air dan daratan supaya tempat bagi manusia adalah tempat yang terbaik. Tuhan sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan dan lain sebagainya supaya apa? Manusia mempunyai kebutuhan kehidupannya di dalam penciptaan pada hari yang ke-6 itu. Bapak Ibu, ini mengingatkan kita rupanya akan kasih pemeliharaan Tuhan dari Allah yang agung itu, dari Allah yang mulia itu, dari Allah yang suci itu terhadap manusia. Sehingga apa? Tidak perlu sebenarnya bagi manusia untuk khawatir di dalam kehidupannya, sebab Allah yang menciptakannya adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang besar, yang sudah menyediakan kebutuhan kehidupannya. Saya pikir sering juga terjadi di dalam kehidupan kita ini, kedudukan manusia itu tidak memperlihatkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupannya. Seolah-olah kita memperlakukan Tuhan menciptakan kita di hari pertama, sehingga apa? Ketika di hari pertama tidak ada makanan, tempat mungkin bukan tempat yang layak bagi kita. Tetapi apa? Dengan memberitakan bahwa Tuhan menciptakan manusia di hari yang ke-6 itu adalah memperlihatkan kemuliaan Tuhan atas manusia. Tuhan mempermuliakan manusia itu dari kemuliaan Tuhan sendiri. Sehingga apa? Tempatnya diatur, kebutuhannya dipersiapkan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan dengan mengenal Allah yang sedemikian mulia itu? Allah yang mulia itu di dalam menciptakan manusia, yang memberi gambarnya, yang memberi rupanya, dan yang sudah mengatur tempatnya, kebutuhannya,
di dalam kehidupan kita ini, seharusnya lah kita semakin paham kepada pribadi Allah, bahwa Allah yang menciptakan kita adalah mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami Allah yang mulia itu di dalam hidup kita, menciptakan manusia itu, harusnya juga kita melakukan penyembahan dan pujian kepada Tuhan di dalam rasa syukur dan sukacita akan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita juga tidak boleh merendahkan diri kita, manusia itu sendiri di dalam kehidupan kita. Sebab apa? Tuhan memuliakan kita dengan tingkat yang sampai begitu tinggi, hingga kepada rupanya dan gambarnya diberikan Tuhan kepada manusia itu. Oleh karena itu apa? Kita harusnya menjadi wakil daripada Tuhan, mandataris daripada Tuhan yang begitu mulia itu, mengelola, merawat, menguasai ciptaan Tuhan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, mari dengan pengenalan kita akan Tuhan melalui pribadinya yang mulia itu di dalam penciptaannya, semakin memampukan kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena perkenan Tuhan memperlihatkan kemuliaan-Mu atas seluruh karya penciptaan Tuhan, atas seluruh dunia beserta segala isinya, terkhusus di dalam penciptaan kami manusia. Tuhan begitu mulia di dalam karya-Mu menciptakan manusia, sehingga manusia yang Tuhan ciptakan itu juga Tuhan muliakan melalui kasih Tuhan dengan memberi rupa dan gambar Tuhan sendiri untuk menjadi wakil mandataris Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah kami Tuhan bersyukur atas keberadaan kami yang mulia yang Tuhan lakukan melalui memberi gambar dan rupa, sehingga kami semakin dimampukan melakukan tugas-tugas di tengah dunia ini, mengelola, menguasai ciptaan Tuhan untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Kami juga boleh melihat kemuliaan Tuhan yang begitu agung itu, yang begitu besar, yang begitu suci, dari karya Tuhan untuk mengatur ciptaan demi ciptaan, hingga menempatkan ciptaan yang terakhir, kami manusia, di hari ke-6. Tuhan begitu mulia di dalam mengatur setiap ciptaan demi ciptaan, sehingga kami manusia itu begitu tinggi, begitu mulia di hadapan Tuhan, oleh karena Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi kehidupan manusia. Sepatutnya lah kami Tuhan tidak khawatir akan kehidupan kami, sebab Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhan kami di tengah dunia ini melalui ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Biarlah ini menyukakan hati kami melalui pengenalan kami akan pribadi Tuhan yang sudah menciptakan kami dan seluruh isi dunia ini. Bapa di surga, pada saat ini juga kami berdoa kepada Tuhan untuk seluruh jemaat GKPI Bandar Lampung. Tuhanlah juga yang memberi kami sukacita untuk
melakukan setiap aktivitas kehidupan kami, terkhusus di masa-masa sulit seperti yang masih kami hadapi sampai dengan saat ini oleh karena virus corona yang belum berlalu dari kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami seperti firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami tidak khawatir. Tuhan sudah mengatur seluruh hal di dunia ini, ada di dalam kuasa, kemuliaan, keagungan, kesucian Tuhan di dalam kehidupan ini, sehingga kami hanya perlu berserah di dalam Tuhan, sehingga kehidupan kami diatur oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan kami setiap harinya. Biarlah Tuhan juga yang memimpin dan mengatur setiap keluarga di dalam hidupnya. Tuhan tolong sehingga setiap langkah boleh dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami yakin juga ketika Tuhan yang menuntun setiap langkah keluarga, kehidupan orang tua, anak-anak di dalam keluarga, maka kehidupan kami sungguh akan menerima kebahagiaan dan sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sakit juga, Tuhanlah yang melawat, mengulurkan tangan kasih Tuhan kepada setiap orang yang sakit. Terkhusus kami berdoa pada saat ini untuk hamba-Mu, Amang Penatua J. Sitinjak, Amang Guru Jemaat kami. Tuhanlah yang melawatnya di dalam masa-masa penyakit yang dialaminya. Tuhan teguhkan imannya, Tuhan hiburkan dia di dalam setiap kehidupan yang sulit ini, di masa sakit penyakit yang dialaminya, sehingga ia boleh tetap bersuka cita di dalam kehidupannya untuk melalui hari demi hari. Tuhan tolong juga keluarga, istri dan anak-anak di dalam kehidupan keluarga untuk tetap di dalam sukacita. Bapa di surga, biarlah dengan kuat kuasa Tuhan, keluarga Tuhan mampukan di dalam setiap pelayanannya, istri dan anak di tengah keluarganya. Kami berdoa juga untuk Opung Bintang yang saat ini terbaring lemah. Biarlah Tuhan juga yang melawatnya, menghiburkannya di dalam setiap hidupnya yang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolong keluarga di dalam merawat dan mengasuhnya. Pun demikian dengan Inang Nyonya Manurung Boruhutapea, dan di dalam saat ini di dalam kelemahan tubuh, Tuhan tolong sehingga ia dikuatkan di dalam masa-masa kesulitan oleh karena sakit penyakit, tetap di dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk kehidupan kami semuanya di masa virus corona ini, di mana pemerintah kami merencanakan akan masuk new normal. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk tetap di dalam langkah yang mantap, menapaki setiap kehidupan yang dirancangkan. Pertolongan Tuhanlah yang memampukan kami ada di dalamnya, sehingga kami tidak ragu, tidak bimbang ketika Tuhan tetap menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh permohonan kami, doa kami kepadamu di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita responi firman Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 153 ayat 1. Kasih setiamu. Dan talentamu pergunakan bagi
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk menghantar kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Engkau, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Pada hari ini kami berdiri di hadapan-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena berkat anugerah-Mu yang berkelimpahan itu. Engkau telah menyatakan kepada kami dan seisi dunia anugerah-Mu, kehendak-Mu, kesabaran-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan pemeliharaan-Mu. Segala perbuatan tangan-Mu tidak dapat kami jangkau dengan akal budi kami, karena kami seperti cacing di bawah telapak kaki-Mu yang tidak berdaya untuk menghindarkan diri daripada-Mu, dan sebagai debu yang menjadi permainan angin, hilang tidak meninggalkan bekas. Hanya kasih karunia-Mu sajalah yang dapat menolong kami dari kebinasaan, supaya kami terpelihara. Oleh sebab itu, ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami telinga yang mendengar dan hati yang tunduk, supaya kami dengan sukacita berjalan atas jalan-Mu, supaya kami jangan menggantungkan peribadatan kami kepada hal-hal yang duniawi. Ya Roh Kudus, tinggallah dalam batin kami dan pimpinlah akal budi kami, supaya kami tetap berdiri pada ketentuan Tuhan, supaya kami bersedia memikul kuknya, supaya kami olehnya disegarkan. Lunakkanlah hati kami yang keras
dan janganlah biarkan seorang pun dari kami menyimpang dari jalan Tuhan. Kami memohon kepadamu, hiburkan dan bangunkanlah saudara-saudara kami yang disiksa oleh kemalangan, yang pikiran dan batinnya digelapkan oleh kesusahan dan kesengsaraan badani. Berilah kepada mereka pandangan yang jauh, hati yang terbuka, serta jiwa yang rendah, supaya mereka dapat menerima bahwa keadaan mereka akan mendatangkan kebaikan bagi diri mereka, jikalau mereka mau menerimanya dengan syukur. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, taklukkan dan kuasailah hati dan akal budi kami, supaya kami menyerah dan tunduk kepadamu dengan hati yang ikhlas. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami, supaya kami di dalam kelemahan kami berani menyaksikan kemuliaan-Mu kepada dunia, supaya kami dengan suara yang lantang memberitahukan kepada semua bangsa bahwa jalan satu-satunya yang menuju kepada keselamatan yang sempurna hanya ada pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja gereja itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia.